panggil tuh kakak Lika. Kak Lika. Emang bisa muat? Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, hari ini harusnya jadwal aku buat belanja bulanan. Cuman, aku terkejut banget saat lagi di rumah main sama Malaika. Dan tiba-tiba ada yang masuk ke rumah. Dan ternyata yang datang adalah Pak suami. Ini dia orangnya yang teman-teman cari. Jadi setiap di video pasti ada yang selalu komen, Pak suaminya kemana? Suaminya udah lama nggak kelihatan. Pokoknya dalam sebulanan ini video aku itu suami aku nggak pernah kelihatan. Ya karena memang suamiku tuh nggak ada di rumah. Jadi dia sekarang tugas di Jakarta. Tiba-tiba saat aku main sama Malaika di kamar, dia buka pintu kamar, ya kaget dong ada yang datang. Biasanya kan kita kasih ekspresi yang seneng, bahagia, terharu. Lah ini kita datang pas suami, kita bengong terus liatin sama Malaika, terus ketawa. Karena nggak ngomong gitu mau pulang, tiba-tiba aja ada di Makassar. Jadi ekspresi terharu, ekspresi bahagia itu nggak ada ya teman-teman saat pas suami datang. Karena benar-benar terkejut, tiba-tiba buka pintu, tahu-taunya ada Pak suami. Jadi pertanyaan teman-teman sebagian yang ada di kolom komen video aku sebelum-sebelumnya itu terjawab sudah ya. Jadi Pak suami itu lagi kerja di Jakarta. Udah sebulanan di sana. Pokoknya di video aku yang terakhir itu kapan ya, bulan lalu itu masih ada Pak suami waktu belanja bulanan. Nah itu terakhir, makanya aku cepet belanja bulanan waktu itu. Jadi ya selama ini aku ngurus anak sendiri. Jadi ya kalau teman-teman lihat rempongnya aku di video, jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Kenapa aku nggak cerita ya, karena itu aku menghindari aja sih sesuatu yang nggak diinginkan. Dan ini suamiku nggak pulang permanen ya di sini, jadi dia cuma seminggu di sini, nanti balik lagi hari Minggu. Nah yang seharusnya aku mau pergi belanja bulanan, tapi karena ada Pak suami datang, jadi ya udah kita diajak dulu pergi jalan-jalan, ditemenin anaknya main-main gitu. Aku pergi cuci mata di Informa. Pokoknya aku senang banget karena aku kayak lega gitu walaupun cuma sebentar, dan lihat Malaika sama Mada tuh bahagia banget main sama ayahnya. Rasa-rasanya tuh nggak mau dateng hari Minggu, karena kalau udah hari Minggu waktunya pulang lagi, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke tempat semula. Oke teman-teman, ini aku udah sampai rumah dan alhamdulillah Pak suami beliin dispenser. Nah ini dia dispensernya. Aku pilih merek Mito. Aku nggak jadi challenge nabung buat dispenser karena udah dibeliin. Terus aku juga dibeliin AC buat depan kamar gini, karena Malaika kan suka main juga di sini, kasihan kepanasan. Terus Pak suami pasangin deh AC. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, ini sekarang aku minta tolong sama Pak suami buat geser-geser dulu. Rencananya dispensernya mau aku taruh di samping kulkas. Giliran Pak suami yang kerja, istrinya tinggal liatin aja kayak mandor. Hihi. Pokoknya tuh ya, kalau misalkan ada suami, istri tuh pasti manja, pengennya minta tolong lah, diiniin lah, diituin lah. Padahal sebenarnya bisa kalau sendiri, cuman gak tau kenapa magnet manja itu langsung tiba-tiba muncul kalau ada suami.
Mungkin karena kemarin juga aku capek banget urus ini, urus itu, kerjain ini semuanya. Aku kerjain sendiri, mati air pun aku kerjain. Dan sekarang karena ada suami, aku tuh merasa lele gitu. Makanya aku jarang banget upload di Instagram karena aku menikmati kesantaian aku, menikmati istirahat aku yang benar-benar full, yang bisa tidur tanpa perlu aku terbangun karena mendengar suara anak-anak, tapi aku bisa bangun karena karena kemauan sendiri buat bangun gitu. Emang ya benar-benar kalau mau di rumah itu aman, nyaman, emang butuh banget yang namanya suami ada di samping kita. Makanya itu terasa banget sekarang nggak ada suami dekat kita, itu aku merasa merasa kadang sedih. Aku juga selalu nangis kalau malam. Menangis karena bukan capek sih, cuman karena ya aku tuh gimana ya, aduh nggak bisa dijelasin secara kata-kata gitu. Pokoknya sedih aja kalau misalkan lihat keluarga yang lain pada kumpul bareng, jalan-jalan bareng Sabtu Minggu. Aku juga bukan Wonder Woman banget yang harus urusin semuanya. Jadi berasa banget sih 1 minggu pertama itu aku capek banget. Aku pengen nangis suruh pas suami pulang, tapi mau gimana lagi? Udah pilihan juga harus kerja. Kalau nggak kerja mau gimana dong? Nggak bisa ngandelin nggak bisa ngandelin gaji aku juga ya. Jadi benar-benar mau tidak mau harus ikhlas. Benar-benar ikhlas. Malaika tuh yang paling aku sedih liatnya kalau malam di minggu pertama gitu, selalu pengen nangis gitu kalau malam hari. Walaupun gak nangis yang bener-bener nangis, tapi tuh mukanya sedih banget. Jadi harus video call terus sama ayahnya kalau mau tidur, dibacain dongeng, baca doa. Malaika ketawa. Terus kalau malam aku mau kerja di dapur, aku video callin sama ayahnya. Jadi ayahnya jagain lewat jarak jauh, aku bisa kerja di dapur. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya aduh aku nggak mau cerita panjang deh karena takut sedih lagi. Nah ini ya teman-teman, untuk lurbeknya aku taruh di sini, di samping sini. Terus aku kasih oven juga, jadi lebih gampang gitu buat nyolokinnya juga, karena sebelumnya kan pendek kalau harus pakai colokan panjang gitu dudukannya. Oke, sekarang aku mau lanjut bersih-bersih dapur dulu karena berantakan parah. Anak-anak lagi main sama ayahnya seperti biasa, jadi aku bisa santai gitu bersih-bersih rumah. Nah, siapa nih kayak aku lagi LDM juga sama Pak suami. Berasa banget ya, berasa sedih juga, berasa capek juga. Boleh dong share di bawah gimana sih cara ngatasinnya teman-teman. Semoga aku nggak lebay ya ceritain ini semua karena emang ini yang aku rasakan. Bener-bener sedih banget sih pas tahu suami mau kerja di Jakarta, ditugaskan di sana dan nggak tahu kapan bisa di sini lagi. Pokoknya sedih banget. Rasa-rasanya pengen ikut tapi nggak bisa, ada anak-anak. Dulu kan waktu belum ada anak-anak aku suka ikut gitu kalau misalkan Pak suami kemana-mana. Cuman karena sekarang ada anak-anak jadi ya terbatas gitu loh. Intinya sih emang harus ikhlas, berani. Pokoknya harus beraniin diri gitu, bisa ngurus anak 2. Kalau Malaika sih udah gampang ya, udah bisa ngurus diri sendiri, udah bisa makan juga, udah bisa mandi sendiri. Cuman kalau masih kayak Mada, ini kan Mada masih kecil banget, masih butuh bantuan gitu. Mungkin kalau udah bisa merangkak mungkin lebih enakan gitu, tapi yang nggak tahu nanti deh. Semoga suamiku bisa kerja di sini lagi di Makassar, jadi aku nggak perlu jauh-jauh sama dia. Karena kasihan anak-anak juga. Malaika tuh seneng banget kemarin karena aku nggak nyetir. Dia tuh nggak suka aku kalau nyetir karena nggak tahu sih. Pokoknya dia lebih seneng kalau aku disetirin gitu. Nah kalau teman-teman tanyain aku sekarang sama siapa di rumah, ada mamaku ya. Tapi mamaku juga baru datang kok akhir-akhir ini. Jadi beberapa minggu terakhir ini kalau teman-teman lihat aku repot ya aku sendiri gitu di rumah. Waktu itu juga ada ponakanku di sini juga, tapi kadang-kadang juga di rumah kakak aku. Siapa tahu teman-teman semenjak suamiku nggak ada di rumah, itu aku rajin upload video
paling jeda sehari ngupload. Dulu kan biasa 2-3 hari baru aku upload. Itu karena aku mengisi mengisi kesendirian, bukan mengisi kesendirian juga sih. Maksudnya aku menyibukkan diri biar nggak stres. Jadi aku benar-benar produktif. Pokoknya bergerak aja terus, karena kalau misalkan aku buat video juga itu aku nggak sendiri, nggak berasa sendiri gitu, berasa ada temannya gitu ya. Jadi ya gitu deh teman-teman, kalau ada suami kan aku kadang leye-leye di rumah, mager-mageran, jadi malas juga buat video. Nah itu ya teman-teman ceritaku, semoga nggak bosan dengernya karena aku bercerita dari tadi. Karena aku juga merasa nggak enak gitu ditanyain mulu suamiku kemana. Aku pengen jawab sih, cuman ya tunggu waktu yang tepat aja. Dan berhubung suamiku ada di rumah, jadi ya aku jawab dia di sini. Sebenarnya aku bisa aja sih pulang kampung, cuman kalau aku pulang kampung aku nggak bisa produktif karena aku nggak tahu mau ngapain di kampung. Jadi aku stay aja di Makassar sambil tunggu pas suami kapan pulang. Dia lagi nyari-nyari kerjaan juga di Makassar, siapa tahu ada gitu ya, jadi bisa kerja lagi di sini. Dan aku masih bersyukur banget, untungnya rumah kakak aku dekat dari rumah, jadi aku bisa kesana kesini gitu. Kalau misalkan air lagi nggak ngalir, aku ke rumahnya. Terus kalau lagi bete, aku bisa kesana. Pokoknya di balik kejadian pasti ada sesuatu yang harus disyukuri. Benar-benar aku tuh nggak mau mengeluh banyak karena ya harus dijalani, harus ikhlas. Pokoknya intinya ikhlas, benar-benar harus ikhlas. Karena kalau kita udah ikhlas, apa aja sih bisa dikerjain dengan enteng. Waktu suamiku belum pergi, aku pikir, aduh aku bisa nggak ya ngurus 2 anak, ngurus rumah juga. Kayaknya nggak bisa deh, karena selama ini kan aku berharap banget sama suami, berharap banget bantuin, tapi dijalani ternyata bisa juga. Walaupun kadang drama juga ya, telepon suami nangis-nangis disuruh pulang, tapi ya udahlah ya. Oke teman-teman, ini aku udah bersih-bersih rumah, rumahnya udah rapi. Nah itu adalah itu storage mau aku pindahkan, tapi masih taruh situ dulu. Nah segini aja ya teman-teman videonya, dan segini juga curhatan aku. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya. Video ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.